Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari D3 Kebidanan. Yang terhormat kepada Ibu Karmeningsih SSIT MKes sebagai pembimbing saya yang pertama. Yang terhormat kepada Ibu Suci Solihat SST MKep sebagai pembimbing saya yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Manfaat Pijat Bayi di Puskesmas Karangkitri, Kota Bekasi pada tahun 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan bab pertama, yaitu latar belakang. Di sini latar belakang, menurut penelitian Arifuddin pada tahun 2015, yaitu di Indonesia lebih dari 30% menilai masih kurang dalam pengetahuan ibu-ibu tentang manfaat pijat bayi yang benar, sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam melakukan pijat bayi. Sedangkan menurut penelitian dari Musyawarah pada tahun 2016, yaitu pada data tersebut hasil survei sikap menunjukkan sebagai besar dari 10 ibu bayi yang setuju dipijat, ada 7 orang yang dibuktikan dan dipijatkannya dengan dukun, dan 3 orang tersebut tidak setuju bayi dipijat dikarenakan takut jika salah dalam melakukan teknik pemijatan. Dan menurut penelitian dari Tri Budiarti pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa ibu dengan tingkat pengetahuan masih kurang terhadap manfaat pijat bayi sebanyak 41 sekitar 46,6%, dan ibu memiliki pengetahuan baik sebanyak 7 ibu sekitar 8%. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan ibu tentang manfaat pijat bayi. Dan di sini juga ada tujuan. Tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu terhadap berbagai manfaat yang diperoleh dari melakukan pijat bayi. Di sini ada tujuan khususnya, yaitu untuk mengetahui ibu tentang manfaat pijat bayi. Yang kedua, untuk mengetahui teknik pijat bayi secara benar. Dan di sini juga ada manfaat penelitian, yaitu pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam ruang lingkup kesehatan anak tentang pijat bayi. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu manfaat institusi. Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini yang dapat menjadi suatu landasan atau bahan rujukan di perpustakaan, institusi pendidikan, dan setiap sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Berikutnya, bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat tentang manfaat dilakukan pijat bayi. Selanjutnya ada manfaat bagi orang tua. Manfaat pemijatan tidak saja dinikmati oleh bayi, namun juga oleh para ibu dan ayah yang melakukan pemijatan positif. Sentuhan terbukti merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan dini dari hubungan orang tua bayi. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bab kedua, yaitu tinjauan teoritis. Menurut penelitian dari Julianti Eskop, pijat bayi adalah stimulasi sentuhan tertua yang sudah berabad-abad.
dari nenek moyang kita yang telah mengenal pemijatan secara turun-menurun. Pijat bayi adalah pijat pertama yang dialami sang bayi pada saat dilahirkan, yaitu ketika melalui jalan lahir ibu. Proses kelahiran adalah suatu pengalaman traumatik bagi bayi. Bayi harus meninggalkan rahim yang hangat, aman, dan nyaman. Nah, kita lanjut di sini ke bab 3, yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep itu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu ada yang pertama usia ibu, yang kedua pendidikan ibu, yang ketiga pekerjaan ibu, yang keempat sumber informasi. Variabel dependennya yaitu manfaat pijat bayi. Nah, di sini ada desain penelitian. Kita lanjut ke bab 4. Desain penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi gambaran pengetahuan ibu tentang manfaat pijat bayi. Populasi penelitian ini adalah gambaran pengetahuan ibu tentang manfaat pijat bayi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan accidental sampling. Data menggunakan data berupa kuesioner. Di sini juga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi. Oleh sebab itu, peneliti mengambil populasi ibu yang belum mengetahui gambaran tentang manfaat pijat bayi di wilayah Puskesmas Karangkitri di Kota Bekasi. Yang kedua, pada penelitian ini, sampelnya ada 15 ibu yang mempunyai bayi di Puskesmas Karangkitri. Sampel kasus dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang gambaran manfaat pijat bayi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Karangkitri, Kota Bekasi. Di sini juga ada alur penelitian. Yang pertama itu persiapan, dan yang kedua itu kita memulai penelitian, yang ketiga itu penentuan subjek, yang keempat itu pembuatan kuesioner, yang kelima itu pengumpulan data, dan yang keenam pengolahan data. Yang ketujuh menganalisa data, yang kedelapan penemuan masalah, yang kesembilan penentuan judul subjek dan objek penelitian, yang kesepuluh populasi pengetahuan ibu tentang manfaat pijat bayi yang berjumlah 20 ibu. Sampelnya yang ke-11 semua ibu yang telah melakukan tentang manfaat pijat bayi dan teknik pijat bayi secara benar, berjumlah 15 ibu. Ya. Baik, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.